Baik, untuk hari ini kita akan belajar mengenai CIC. CIC atau Customer Acquisition Cost yaitu untuk mengetahui seberapa banyak rupiah untuk mendapatkan satu konsumen baru. Nah, di sini ada data perusahaan mengenai biaya pemasaran. Pertama ada paid advertising, other marketing, dan juga customers. Nah, sebagai marketing, kita hanya fokus ke bagian pemasarannya saja. Untuk data order marketing itu masuk ke dalam biaya operasional keseluruhan perusahaan. Jadi, untuk perhitungan CIC, kita hanya fokus pada pemasaran dan jumlah pelanggan baru saja. Untuk menghitung CAC ada dua, yaitu paid CAC dan blended CAC. Nah, jika paid CAC itu fokusnya ke berapa banyak konsumen baru yang berhasil didapatkan melalui iklan. Yang ini ya teman-teman. Nah, sementara blended CAC itu untuk menghitung berapa banyak konsumen baru yang berhasil didapatkan melalui iklan maupun organik. Yang pertama itu paid CAC. Caranya gimana untuk menghitung paid CAC? Yaitu sama dengan total paid ads ini dibagi dengan new customers yang paid saja. Seperti ini, lalu enter. Lalu kita drag ke kanan. Seperti ini. Jadi, di sini kita dapat mengetahui bahwa untuk bisa mendapatkan satu pelanggan baru, maka kita memerlukan $120 di bulan Januari. Lalu untuk yang kedua, blended CAC. Ini caranya bagaimana? Sama dengan total paid ads dibagi sum. Karena apa? Karena blended CAC itu menghitung berapa banyak konsumen baru yang berhasil didapatkan melalui iklan paid ini dan juga organik. Kurung tutup, enter. Nah, ketemu $80. Lalu kita drag ke kanan. Oke, ini hasilnya. Nah, dari hasil blended CAC ini dalam organik maupun paid, untuk mendapatkan satu pelanggan baru, maka biayanya adalah $80 di bulan Januari. Oke, untuk yang selanjutnya kita membahas mengenai customer retention and cohort analysis. Di sini yang pertama ada customer cohort. Ada month dan start month. Di sini diawali dengan bulan ke-0. Karena di bulan Januari kita anggap menjadi bulan 0-nya. Karena masa hubungan konsumen dengan perusahaan ini masih 0 bulan. Kita dapat melihat di sini bahwa di bulan Januari perusahaan berhasil mendapat 35 pelanggan. Seiring dengan berjalannya waktu, pelanggan semakin berkurang. Jadi, pada tahun ini kita hanya bisa mempertahankan 9 pelanggan. Ini ya teman-teman, 9 pelanggan. Dari 35 pelanggan yang didapatkan di bulan Januari. Nah, di sini kita ingin mengetahui berapa persentase dari jumlah pelanggan ini, berapa retensi pelanggan di masing-masing bulan ini. Ini ya teman-teman. Caranya, kita bandingkan ini ya, berarti sama dengan 35-nya ini, angka 35 ini, kita bandingkan dengan sel yang sama ya. Jadi dibagi dengan sel yang sama, jangan lupa di depan huruf D ini diberi simbol dolar untuk mengunci.
Seperti ini, lalu klik Enter. Oke, lalu setelah itu kita drag ke kanan. Setelah itu kita drag ke bawah. Seperti ini. Lalu kita hapus data yang tidak perlu ya teman-teman. Nah, ini supaya gampang untuk kita menganalisisnya, kita beri warna ya, supaya kita itu bisa mengetahui mana nilai yang tinggi dan mana nilai yang rendah. Kita blok. Lalu kita masuk ke conditional formatting, masuk ke color scales, ambil yang ini. Nah, temu. Jadi di sini kita dapat mengetahui nilai mana yang masih dalam batas aman dan yang sudah dalam bahaya. Nah, untuk selanjutnya data revenue atau omset dari setiap pelanggan kita yang baru. Di bulan Januari mendapatkan omset sebesar $1.750. Coba kita lihat di bulan Mei. Di bulan Mei ini ya teman-teman. Itu sebesar 1.300. Coba kalau kita jumlahkan dengan pelanggan lama, yaitu sebesar berapa ya ini? Berarti kan diagonal seperti ini. Berarti sebesar $5.550. Tapi jika omset dari pelanggan baru saja di bulan Mei itu sebesar $1.300. Nah, bagaimana caranya jika kita juga ingin melihat persentase omset dari pelanggan baru ini? Nah, yang pertama, kita blok data ini, karena tadi rumusnya sama ya teman-teman. Kita blok data ini, copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, ini coba kita lihat di bulan Maret. Untuk total pelanggan itu tidak bertambah, ya kan, teman-teman? Total pelanggan ini tuh tidak bertambah. 22 di bulan Januari, Februari 22, baru di bulan Maret ada 21. Di antara 22 ini kan tidak bertambah ya, teman-teman. Tetapi secara pendapatan di bulan Maret justru meningkat dari 1.100 menjadi 1.250. Jadi, naik dari yang awalnya 100% menjadi 114%. Ini wajar ya. Ini wajar terjadi karena bisa jadi pelanggan baru di bulan Maret itu ketika akan masuk di bulan April, perusahaan mengeluarkan diskon ataupun paket bundling, sehingga pembelian pelanggan di bulan April, Mei, dan Juni itu lebih banyak. Baik, untuk yang selanjutnya, Cumulative Lifetime Revenue by Cohort. Sekarang kita ingin melihat berapa omset secara kumulatif dari pelanggan baru. Caranya, yang di bagian month 0 ini, kita akan menuliskan angka yang sama dengan yang ada di sini. Yang ada di sini ya teman-teman, yang ada di net revenue by cohort ini. Caranya gimana biar cepat? Caranya sama dengan klik yang ini, $1.750, lalu enter, seperti ini. Nah, untuk mengakumulasikannya di sel sebelahnya ini, kita klik sama dengan pilih
sel yang di bulan 0 ini, lalu ditambah nominal di bulan pertama yang di sampingnya ini. Seperti ini, kita klik enter. Nah, lalu ini kita drag ke kanan. Lalu kita blok. Lalu drag ke bawah. Seperti ini. Lalu kita hapus data yang tidak kita pakai. Nah, meskipun seiring berjalannya waktu, jumlah konsumen baru yang bertahan sampai akhir itu tuh hanya sedikit ya, teman-teman. Tapi secara revenue semakin lama itu semakin banyak. Kenapa penting menjaga lifetime value-nya? Karena kita hitung bukan hanya di bulan pertamanya saja, tapi yang kita hitung adalah lifetime value-nya. Jadi seberapa lama si konsumen kita ini menjadi pelanggan kita. Nah, kita lihat di sini, itu merah semua ya teman-teman. Tapi itu nggak apa-apa, kan seiring berjalannya waktu, itu warnanya semakin hijau. Nah, ini tidak masalah. Seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya, kita masuk ke Customer Lifetime Revenue by Cohort. Kita akan menghitung berapa rata-rata omset yang kita dapatkan dari setiap pelanggan baru kita. Caranya yaitu ketik sama dengan pilih angka kumulatif. Ini dibagi jumlah pelanggan baru yang ada. Yang ini, 35 ini. Nah, jangan lupa di angka 35 ini tuh kita kunci dengan simbol dolar. Enter. Ketemu 50 dolar ini ya, teman-teman. Lalu kita drag ke kanan. Setelah itu kita drag ke bawah. Oke. Kita hapus data yang nggak perlu. Nah, di sini kita lihat, ternyata rata-rata omset kita dari pelanggan baru sampai akhir bulan Desember dari pelanggan yang kita dapatkan di bulan Januari adalah sebesar 406 dolar. Ini ya, teman-teman. Baik,
Untuk yang selanjutnya ada CLTV atau Customer Life Value. Ketika akan menghitung CLTV atau Customer Lifetime Value yang nantinya akan kita bandingkan dengan CAC-nya. Nah, di sini sudah ada data gross margin ya, teman-teman. Gross margin ini adalah pendapatan kotornya. Nah, bagaimana cara menghitung CLTV-nya? Caranya adalah sama dengan rata-rata ini dikali dengan gross margin-nya. Lalu gross margin-nya ini dikunci dengan F4 ya. Nah, seperti ini. Lalu enter. Data ini jangan lupa kita drag ke kanan. Lalu kita drag ke bawah. Dari sekian pelanggan yang kita miliki, kita berhasil mendapat omset sekian pada bulan Januari, yaitu $50. Tapi profitnya kita hanya mendapatkan $33. Maksudnya adalah uang yang kembali ke kita, keuntungan yang kita dapatkan itu hanya $33. Jika dibandingkan ya, $33 ini dikurangi $115 dari CAC itu hasilnya negatif. Nah, CLTV dengan CAC itu yang bagus nilainya adalah positif. Pertanyaannya, layak nggak sih ketika kita mengeluarkan budget marketing dengan budget sekian dan yang kita dapatkan itu sekian, itu layak apa enggak? Kalau dilihat di bulan Januari jelas nggak layak. Tapi kalau di bulan selanjutnya itu sudah untung ya teman-teman. Maka jika kita lihat keseluruhan itu sangat layak. Jadi si LTV-nya harus dilihat dari berapa lama pelanggan itu berhubungan dengan kita. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu goal seek. Dalam data ini kita ingin mengetahui berapa unit yang harus dijual untuk mendapat keuntungan 50 juta dan berapa unit yang harus dijual untuk mendapat keuntungan 150 juta. Nah, untuk omsetnya di sini berarti sama dengan smartphone yang terjual dikali harga per smartphone. Lalu klik enter. Oke, ketemu omset penjualannya yaitu 46 juta. Lalu berapa total modalnya? Untuk total modalnya berarti sama dengan modal per smartphone dikali smartphone terjual. Lalu klik enter. Ketemu hasilnya 38 juta. Untuk keuntungan bersih, rumusnya omset penjualan dikurangi total modal. Berarti sama dengan omset penjualan dikurangi total modal. Lalu klik enter. Ketemunya 8 juta. Nah, di sini perusahaan itu pengen tahu ya, berapa unit yang harus dijual untuk mendapat keuntungan 50 juta dan berapa unit yang harus dijual untuk mendapat keuntungan 150 juta. Caranya, kita klik data di sini.
Lalu kita klik What if analysis, lalu klik goal seek. Nah, pada set sell itu kita pilih yang keuntungan bersih ini. To value-nya, kita ingin mendapat keuntungan 50 juta. Dengan merubah sell yang smartphone terjual ini. Lalu klik OK. Oke lagi. Nah, ketemu. Unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 50 juta yaitu sebanyak 125 smartphone. Oke, seperti ini. Lalu untuk 150 juta bagaimana? Gampang. Kita goal seek lagi untuk keuntungan bersihnya, to value-nya 150 juta. Dengan merubah sel yang ini. Kita klik OK. Oke lagi. Oh, berarti berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 150 juta, yaitu sebanyak 375 unit smartphone. Oke. Untuk file selanjutnya yaitu solver. Dalam hal ini kita ingin memaksimalkan total keuntungan yang kita dapatkan dengan mengestimasi berapa jumlah yang harus kita buat dalam satu hari. Di sini, di dalam bisnis ini, itu ada beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama kapasitas produksi dalam satu hari hanya 230, dan modal yang dimiliki hanya 2 juta dalam satu harinya ya teman-teman. Dengan adanya keterbatasan sebagai berikut, ketentuan yang harus diperhatikan adalah yang pertama, jumlah harus berbentuk angka bulat. Lalu yang kedua, total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Yang ketiga, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Dan yang terakhir, total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Dari berbagai data yang ada dan juga ketentuan, bagaimana kita bisa memaksimalkan profitnya atau keuntungannya. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan fungsi solver ya teman-teman. Nah, untuk caranya sendiri, kita bisa klik ke data, lalu solver. Nah, set objektifnya ini kita pilih yang total keuntungan ini to max karena kita ingin memaksimalkan profitnya ya. By changing-nya ini jumlah yang harus dibuat. Jadi dari kopi gula aren hingga cappuccino ini. Lalu dalam data ini kan ada beberapa ketentuannya nih ya teman-teman. Nah, ketentuan-ketentuan ini harus kita masukkan ke dalam constraints. Nah, caranya kita klik add. Terus, yang pertama, jumlah harus berbentuk angka bulat. Jadi, jumlahnya ini kita blok. Kita ganti in, klik add. Nah, ini akan hilang. Lalu untuk selanjutnya, total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Nah, total jumlah yang dibuat ini sama dengan kapasitas produksi ini. Lalu klik add. Selanjutnya,
jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Jadi, jumlah yang dibuat ini tandanya ini sudah betul ya. Tidak boleh lebih dari perkiraan penjualan per hari. Ini. Kita klik add. Lalu yang terakhir, total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Total modal ini tidak boleh melebihi total modal yang dimiliki. Ini. Kita klik add, lalu kita close. Oke. Lalu kita klik solve. Oke. Nah, ini ketemu ya teman-teman. Ternyata profit yang paling maksimal adalah 1.410.000 dengan jumlah yang harus dibuat itu kopi gula aren 100, kopi hitam itu 75, dan matcha latte 25, bubble milk tea 0, dan cappuccino-nya 30. Totalnya jadi 230 sesuai dengan kapasitas produksinya. Nah, kenapa si bubble milk tea ini 0? Karena di sini modalnya dia itu paling tinggi ya teman-teman, 12.000 dengan keuntungan per gelas hanya 4.000 saja. Jadi si Excel ini menyarankan untuk tidak membuat bubble milk tea agar profit yang dicapai itu maksimal. Oke, untuk data yang selanjutnya yaitu pricing. Nah, dalam data ini dengan harga $90, maka permintaannya 1.000. Dan dengan harga 90,90 permintaannya menjadi 980. Untuk mengetahui demand-nya, kita harus mencari persamaannya. Caranya, kita blok datanya, lalu klik insert, kita pilih chart yang scatter. Seperti ini. Nah, ini Excel membacanya terbalik. Seharusnya semakin tinggi harga, maka semakin berkurang permintaannya. Seharusnya ini tuh dari kiri atas ke kanan bawah. Maka kita ubah dulu dengan cara switch row or column. Yang ini, teman-teman. Nah, ini sudah benar ya. Setelah itu, klik titiknya yang ini, kita klik kanan, add trend line, kita pilih yang linear, lalu klik display equation on chart. Nah, ketemu persamaannya. Karena tadi kita melakukan switching, maka menjadi 3.000 min 22,222 dikali X. Jadi, cara menghitung demand-nya yang di sini yaitu sama dengan 3.000 dikurangi 22,222 dikali price. Lalu enter. Nah, karena demand ini bukan mata uang, maka kita ubah dulu menjadi general. Seperti ini. Setelah itu, ketemu angka 960. Jadi, dengan harga $91,80, permintaannya menjadi 960. Baik, untuk sheet selanjutnya yaitu Power Demand Curve. Dalam data ini ada beberapa data yang masih kosong. Nah, ini ada data estimasi ya teman-teman. Kita ngarang saja, kita boleh ngasal kita mau isi berapa angkanya ya. Misalkan kalau kita isi dengan 1 juta itu juga boleh ya teman-teman. Di sini kalian boleh ngisi 1 juta, 5 juta, 70.000, atau 80.000 itu boleh karena ini masih harga estimasi seperti itu.
Nah, untuk menghitung demand yaitu dengan cara sama dengan estimasi ini dikali price yang ini pangkat min 2. Kenapa min 2? Karena nilai elastisitasnya ini adalah 2, lalu enter. Nah, sekali lagi, karena demand itu bukan nilai mata uang, maka di sini kita ganti general. Lalu ketemu permintaannya yaitu 123. Nah, di sini permintaannya itu tuh masih kurang ya. Karena based on data dengan harga 90 ini, kita ingin permintaannya 1000. Maka kita akan menggunakan metode goal seek. Kita pilih data, lalu what if analysis, kita pilih yang goal seek. Untuk set cell-nya, ini kita pilih yang demand ya teman-teman. Ini sudah betul yang demand. Lalu to value-nya 1000 karena kita ingin permintaannya itu 1000 gitu dengan harga 90. Dengan pay changing cell-nya kita ingin mengubah sel yang mana? Yang 1 juta ini. Kita klik oke. Oke lagi. Dengan permintaan 1000 dengan harga $90, maka estimasi yang kita dapatkan yaitu 8,1 juta. Kalau sudah, kita lihat data di bawahnya. Kita memiliki range harga sekian dapat kita jadikan patokan. Jika mematok harga $90 nanti, demand-nya berapa? Jika price-nya nanti 110, nanti demand-nya berapa, dan seterusnya. Caranya gimana? Caranya adalah klik sama dengan, lalu estimasi, kita kunci dengan menggunakan F4, atau dengan menambah tombol dolar di bagian depan huruf dan di bagian belakang huruf. Setelah itu, dikali dengan price ini, lalu dipangkat dengan min 2. Seperti ini, lalu enter. Kita ubah menjadi general terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, kita dapat mengetahui dengan harga $50, demand-nya sebesar 3.240. Sementara dengan harga $140, permintaannya sebesar 413. Nah, supaya memudahkan kita, maka kita buatkan kurvanya. Kita blok data ini seperti ini, lalu kita klik insert. Pilih chart yang scatter. Ya. Kita klik titik ini. Klik kanan. Add trend line. Kita pilih yang power. Yang ini. Oke, untuk sheet yang selanjutnya yaitu optimizing price linear. Dari data tersebut, kita mengetahui bahwa ketika kita mematok harga $75, maka permintaannya 5.000. Ketika kita mematok harga $75,75, permintaannya mengalami penurunan menjadi 4.900. Kemudian untuk nilai unit cost-nya sebesar $59. Ini untuk memproduksi setiap unit produk ya teman-teman. Nah, yang ingin kita ketahui adalah profit yang kita dapatkan itu berapa? Pada estimasi kita coba angka bisa 70 atau 80, kita ngasal saja boleh ya teman-teman, terserah ya, karena untuk estimasi ini kita itu boleh ngasal, tapi di sini saya menggunakan angka 70 saja. Seperti ini. Nah, sekarang kita ingin mencari demand-nya nih. Untuk mencari demand, kita perlu mencari persamaan. Caranya yaitu menggunakan kurva.
Data ini kita blok, lalu kita klik insert, pilih chart yang scatter. Nah, Excel ini membacanya terbalik ya teman-teman, seharusnya semakin tinggi harga, maka semakin berkurang permintaannya. Nah, maka kita ubah dulu dengan cara ini, klik switch row or column, seperti ini. Jika sudah, kita klik titiknya ini, klik kanan, lalu add trend line, pilih yang linear, lalu jangan lupa untuk display equation on chart, seperti ini. Karena kita tadi melakukan switching, maka persamaannya juga dibalik menjadi Y sama dengan 15.000 dikurangi 133,33 dikali X. Lalu X di sini apa? X ini adalah price-nya yang menjadi estimasi yang sudah kita buat tadi. Jadi, demand di sini sama dengan 15.000 dikurangi 133,33 dikali dengan harga ini, lalu enter. Ketemu untuk demand-nya yaitu 5.667. Untuk menghitung profit-nya yaitu sama dengan dalam kurung $70 ini dikurangi dengan unit cost. Lalu dikali demand, setelah itu enter. Ketemu profit yang didapatkan adalah 62.000 sekian. Setelah itu, kita menggunakan fitur solver ya, teman-teman. Fitur ini untuk mencari profit yang paling optimal. Nah, yang set objektifnya ini bisa dihapus dulu. Set objektif ini kita ubah yang profit, karena kita ingin mengubah profitnya. To value-nya yang paling maksimal, karena kita ingin mengetahui profit yang paling maksimal yang kita dapatkan. By changing variable sales-nya itu yang mengubah price-nya ini. Kalau sudah, karena kita tidak mempunyai kriteria tertentu, maka kita abaikan saja untuk subject to the constraints-nya. Setelah itu, kita langsung klik solve. Lalu kita klik OK. Nah, ketemu untuk mendapat profit 95 sekian dolar, maka kita harus mematok harga 85,75 dolar. Baik, untuk sheet yang selanjutnya yaitu Optimizing Price Linear Part 2. Dari data ini, kita dapat mengetahui untuk setiap harga printernya yaitu $59. Kemudian untuk cartridge per printernya yaitu 6. Untuk profit per cartridge yaitu $12. Kemudian untuk base price-nya, kita ini masih estimasi ya teman-teman, dan saya menggunakan angka 70, biar sama seperti yang tadi. Seperti ini. Nah, kita ingin mencari demand-nya ya teman-teman. Caranya sama seperti tadi, kita blok data ini, kita masuk ke insert, lalu kita pilih chart yang scatter. Seperti ini, kita lakukan switch data, lalu titik-titiknya ini kita klik kanan, add trend line, kemudian jangan lupa yang linear, lalu display equation on chart, seperti ini. Oke, karena kita tadi melakukan switching, maka persamaannya ketemu Y sama dengan 15.000 dikurangi 133,33 dikali X. Lalu untuk mencari demand-nya, kita tulis sama dengan 15.000 dikurangi 133,33 dikali estimasi harganya, kita klik enter. Nah, karena permintaan itu bukan mata uang, maka kita ubah dulu menjadi general. Permintaannya ketemu 5.667. Kalau pada data sebelumnya kan kita hanya mengetahui profit saja. Nah, untuk data yang ini, berhubung kita ingin menjual dua produk sekaligus, yaitu produk inti dan produk pelengkapnya, maka kita harus mencari total profit. Pada total profit ini, kita ketik sama dengan buka kurung 2 kali, kemudian price-nya dikurangi dengan unit cost, kurung tutup, lalu dikali
dengan demand-nya, kurung tutup, ditambah dalam kurung, demand lagi, dikali cartridge per printer, dikali dengan profit per cartridge. Kurung tutup, enter. Nah, ketemu angka ini, 470 sekian dolar untuk total profitnya. Setelah itu, sama, kita menggunakan fitur solver untuk mencari total profit yang paling maksimal. Yang set objektif, kita pilih yang total profit, to-nya yang paling maksimal, lalu by changing-nya yang mana yang akan kita ubah, yaitu yang harganya. Jika sudah, karena kita tidak memiliki kriteria tertentu, maka kita abaikan saja untuk subject to the constraint-nya ya teman-teman. Kita langsung klik solve. Lalu klik OK. Untuk mendapat total profit 525 sekian dolar, maka kita harus mematok harga 50 dolar. Dari sini kita menemukan hal yang janggal ya teman-teman. Nah, ketika kita ingin memperoleh total profit yang maksimal, kita menjual harga 50 dolar. Kita malah rugi 9 dolar. Karena ini kan produk komplementari, jadi kita menjual dua produk sekaligus. Nah, yang ingin kita pancing adalah penjualan cartridge-nya. Semakin turun harganya, maka permintaan printer semakin tinggi. Otomatis, permintaan cartridge juga semakin tinggi. Jadi, untuk memaksimalkan keuntungan, kita harus rela mengorbankan harganya. Kita harus rela rugi 9 dolar. Oke, lanjut pada sheet berikutnya yaitu optimizing price polynomial. Di dalam data ini, misalkan kita menjual suatu produk yang mempunyai low, medium, dan high price. Low price dengan harga 1,50 dolar dengan permintaannya 60. Medium price dengan harga 2 dolar, demand-nya adalah 51. Dan pada high price dengan harga 2,5 dolar, demand-nya adalah 20. Di sini kita ingin mengetahui harga yang akan kita tentukan supaya kita mendapat profit yang maksimal. Caranya adalah kita mencari persamaannya. Price-nya di sini kita boleh mengisi 1,50 ini atau 2 ini atau 2,50 ini. Di sini saya mengisi 1,50 saja. Seperti ini. Nah, untuk mencari persamaannya, kita blok datanya. Ini, kita blok. Lalu kita klik insert, lalu kita pilih chart yang scatter. Seperti ini. Berhubung ini bukan kurva linier, maka kita tidak perlu melakukan switching. Kita langsung saja klik titik-titiknya ini, kita klik kanan, add trend line, pilih yang polinomial ya teman-teman. Seperti ini, lalu kita scroll ke bawah dan klik display equation on chart. Oke, maka demand-nya yaitu sama dengan min 44 dikali price-nya ini pangkat 2 ditambah 136 dikali price lagi dikurangi 45 lalu enter. Oke, lalu ketemu demand-nya yaitu 60.
Jadi, profit maksimal yang kita peroleh yaitu $56,24 dengan mematok harga $2,04. Baik, untuk data selanjutnya yaitu conjoint analysis. Di sini kita mempunyai data dealer mobil Toyota. Data pertama yaitu merek, warna, dan transmisi. Dalam data ini, kita ingin mengetahui kombinasi apa yang paling diminati oleh para pelanggan kita. Di sini, kita sebelum membuat analisis pada SPSS, kita membuat folder terlebih dahulu. Ya, teman-teman, kita letakkan folder di mana aja dengan judul yaitu conjoint underscore analysis. Oke. Pemberi namanya harus menggunakan underscore ya, teman-teman. Jangan menggunakan spasi. Selanjutnya, kita beralih ke software SPSS. Agar kita bisa melakukan analisis conjoint di SPSS, kita klik data, lalu kita pilih orthogonal design, lalu pilih generate. Nanti akan muncul tabel seperti ini untuk mengisi data faktor name dan juga faktor labelnya. Pada data Excel, kita lihat faktornya ini apa saja. Oh, faktornya itu ada merek, warna, dan juga transmisi. Kita tulis faktor yang pertama yaitu merek. Kemudian di faktor label kita tuliskan merek mobil. Kemudian klik add. Lalu untuk selanjutnya yaitu warna. Faktor labelnya kita tulis warna mobil. Diulangi terus hingga transmisi ya teman-teman. Transmisi. Kita klik add. Nah, di masing-masing faktor ini ada levelnya. Sini ya teman-teman ada levelnya. Ada level 1 pada merek, itu level 1 Avanza Veloz, level 2 Rush, dan level 3 Innova. Untuk warna, level 1-nya hitam, level 2 putih, level 3 silver. Dan untuk transmisi, level pertama manual, level kedua matic. Nah, di sini kita pilih yang pertama dulu yaitu merek mobil, lalu kita define values. Nah, untuk cell value, kita masukkan 1 dengan label Avanza Veloz. Sesuai data Excel tadi ya, teman-teman. Untuk level 2-nya yaitu Rush, dan level 3-nya yaitu Innova. Seperti ini, lalu klik Continue. Lakukan hal seperti ini hingga transmisi ya, teman-teman. Kalau sudah, di bagian data file ini, kita klik yang Create New Data File. Lalu kita simpan ke folder yang sudah kita buat tadi. Di sini. Lalu kita beri nama filenya yaitu stimuli mobil.
Ingat ya teman-teman, memisahkannya bukan menggunakan spasi, tetapi menggunakan underscore. Lalu kita klik Save. Setelah itu kita buka pada folder Conjoint Analysis. Ini kita klik 2 kali. Lalu muncul seperti ini. Nah, ini nanti akan kita jadikan landasan kombinasi antara faktor dengan masing-masing levelnya. Maksud dari angka ini yaitu 3 dalam merek itu Innova. Warna level 3 yaitu silver. Dengan transmisi level 1 yaitu manual. Dan seterusnya. Lalu angka ini kita pastekan ke file Excel di samping data kombinasi. Ini kita copy. Ctrl C, lalu kita pastekan ke sini. Setelah itu kita pindah ke sheet berikutnya yaitu di stimuli. Di sini ada 9 stimuli sesuai dengan yang ada di SPSS. Nah, ini kita cocokkan dengan kombinasi pada sheet sebelumnya. Jika manual satu-satu kan repot ya. Maka cara cepatnya yaitu dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Dalam rumus VLOOKUP, kita harus sudah memberi nama pada tabel yang akan kita gunakan. Coba kita lihat pada sheet yang sebelumnya. Ini sudah diberi nama ya teman-teman. Ini namanya merek. Lalu ini warna dan ini transmisi. Nah, sekarang caranya bagaimana untuk menggunakan rumus VLOOKUP? Yaitu sama dengan VLOOKUP. Kita klik 2 kali. Lalu kita pilih di bagian angka ini, titik koma atau koma. Pilih tabelnya yaitu merek. Ini. Titik koma atau koma, kita ketik angka 2. Kenapa kita pilih angka 2? Karena kita ingin memilih kolom yang kedua. Ini kan kolom yang pertama, lalu ini kolom yang kedua. Lalu titik koma atau koma lagi 0. Fungsi 0 ini untuk apa? Untuk mengunci data agar hasilnya akurat. Lalu kurung tutup, enter. Setelah itu kita klik 2 kali di sini. Nah, kita cocokkan apakah benar. Level 3 itu Innova. Lalu untuk yang di bawahnya 1 itu Avanza Veloz. Benar ya teman-teman? Sama, kita lakukan juga pada faktor warna dan juga transmisi. Jadi, hal inilah yang akan kita gunakan sebagai landasan untuk menyebar kuesioner kepada pelanggan kita. Kita bisa menggunakan Gform untuk menyebar kuesioner tersebut. Kita bisa tanyakan jenis kelaminnya, umurnya berapa, lalu kita cantumkan skor penilaian dari 1 sampai 5. Jika 1 itu tidak setuju, dan jika 5 itu sangat setuju. Lalu untuk sheet yang selanjutnya yaitu hasil kuesioner preferensi. Data ini diperoleh dari kuesioner yang kita sebar. Data ini kita copy, namun untuk heading-nya yang ini tidak perlu di-copy ya teman-teman, cukup datanya saja. Setelah itu pastekan ke SPSS. Seperti ini. Copy. Nah, tadi kan masih modelnya kan seperti ini ya teman-teman. Kita klik file, kita new yang data. Lalu kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Lalu pada variabel view, kita ganti namanya menjadi yang pertama adalah responden. Sesuai dengan format Excel-nya tadi ya teman-teman. Responden, lalu ini P1, P2, P3, P4, P5,
hingga P9. Setelah selesai, kita kembali ke data view, kita save lagi ya. Klik Save As. Ingat ya teman-teman, harus berada pada folder yang sama. Nah, ini kita beri nama, yaitu preferensi_konsumen. Seperti ini, lalu klik Save. Oke, setelah itu kita klik File di sini, New, yang syntax. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Pertama, kita tulis conjoin plan. Sama dengan spasi. Kita cari lokasi di mana kita menyimpan folder yang kita buat tadi, yang diawali dengan tanda petik 1 ya teman-teman. Nah, ini yang stimuli mobil dulu. Kita klik kanan. Lalu properties. Lalu location-nya ini kita copy. Ctrl C. Di sini kita pastekan. Jangan lupa ini diberi tanda petik 1, lalu garis miring, kita tulis nama filenya. Kita copy saja untuk menghindari typo ya teman-teman. Dan kita tulis jenis filenya ini apa, lalu ketik 1 lagi. Jika sudah, klik enter. Di sini kita ketik garis miring. Sama dengan copy data yang di atasnya sampai dengan conjoin analysis saja. Lalu kita balik lagi ke folder yang tadi, kita copy paste nama filenya agar menghindari typo. Seperti ini. Selanjutnya kita klik enter, kita klik garis miring, lalu kita klik score. Sama dengan ditulis P1 to P9. Karena datanya tadi ada P1 sampai P9. Enter lagi, tulis garis miring, kita pilih subjek sama dengan responden. Tulisan-tulisan yang ada di sini jangan sampai typo ya teman-teman. Harus benar-benar dilihat huruf besarnya, huruf kecilnya. Selanjutnya enter lagi. Klik garis miring, lalu faktor. Sama dengan ditulis merek, spasi, warna, dan juga transmisi. Nah, kata-kata di sini juga tidak boleh ada yang typo. Lalu kita klik enter lagi, garis miring, lalu print, sama dengan all. Seperti ini. Setelah itu kita klik file, save as, kita beri nama filenya yaitu kode_moda. Kita save. Setelah sudah, kita ke bagian run, all,
klik. Oke. Nah, di sini ada subjek 1, subjek 2, dan seterusnya hingga subjek 24. Maksudnya apa? Subjek ini adalah respondennya itu sampai responden 24. Lalu kita lihat pada overall statistik. Pada overall statistik, kita lihat yang di bagian merek dulu. Di bagian utility estimate-nya. Terlihat bahwa merek mobil Toyota Rush lebih disukai oleh masyarakat dibanding dengan merek Innova dan Avanza Veloz dengan nilai utility estimate-nya sebesar 0,179. Kemudian untuk urutan kedua ada Innova dengan nilai utility estimate-nya sebesar 0,077. Dan pada urutan ketiga ada Avanza Veloz dengan nilai utility estimate-nya sebesar min 0,256. Dari sini kita dapat melihat bahwa konsumen kita lebih menyukai Toyota Rush. Yang kedua yaitu warna. Melihat dari tabel utility estimate, terlihat bahwa warna mobil hitam lebih disukai oleh masyarakat dibanding warna mobil putih dan silver dengan nilai utility estimate-nya sebesar 0,019. Kemudian untuk urutan kedua ada warna putih dengan nilai utility estimate-nya sebesar min 0,010. Dan pada urutan ketiga ada warna silver dengan nilai utility estimate-nya sebesar min 0,010. Lalu yang ketiga ada transmisi. Melihat dari tabel utility estimate, terlihat transmisi matic lebih disukai oleh masyarakat dibanding transmisi manual dengan nilai utility estimate-nya sebesar 0,123. Sedangkan untuk nilai utility estimate dari transmisi manual sebesar min 0,123. Jadi kombinasinya seperti apa? Dari sini, sebagai perusahaan, kita dapat melihat bahwa kombinasi yang paling banyak disukai oleh para responden yaitu merek Toyota Rush dengan warna hitam dan transmisi matic, sehingga perusahaan dapat memperbanyak stok dengan 3 kombinasi tersebut. Lalu kita lihat pada tabel importance values. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kebanyakan responden melihat mobil itu dari warnanya dahulu, dengan nilai 42,415. Lalu dilanjutkan dengan merek mobilnya, dengan nilai 32,213. Kemudian baru transmisi mobil tersebut dengan nilai 25,372. Nah, untuk korelasi P-value-nya, jadi korelasi ini memiliki nilai P-value sebesar 0,000, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial, korelasi ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap korelasi antara preferensi yang diamati dan diperkirakan. Lalu untuk yang kedua, korelasi ini memiliki nilai p-value sebesar 0,001, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial, korelasi ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap korelasi antara preferensi yang diamati dan diperkirakan.